Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan bedah buku kita, beginilah seharusnya mendidik anak. Dan kita masih di rukun Islam, bagaimana menerangkan hukum Islam kepada anak-anak, dengan judul Manhaj Islam dalam Beribadah. Dan perlu saya titik beratkan poin penting dalam masalah ini. Setiap orang tua yang berharap anaknya menjadi orang-orang yang baik, soleh laki-laki dan soleha bagi perempuan, tentu dianya sendiri harus memulai itu. Bapak ibu harus memulai itu. Kita menjadi seorang praktisi. Jadilah seorang ayah yang soleh, yang memang menjadi suri tauladan bagi anaknya. Dia jujur, dia amanah, dia dermawan, dia sholat di masjid, ya, dia santun dan seterusnya. Begitu juga seorang wanita harusnya menjadi ibu yang baik, yang salihah. Dia juga santun, dia ramah, dia baik sama anaknya, mendidik dengan baik. Maka ini akan sangat membantu tentunya, dan dia menjadi praktisi. Seperti dia ingin anaknya rajin sholat, ya dia sholat. Puasa juga puasa, haji juga seperti itu. Dia mengaplikasikannya, dan sudah kita jelaskan boleh mengajak anak-anak dalam ibadah ini termasuk haji. Sudah kita jelaskan riwayat pada saat itu, atau Kamis yang lalu, ada sekelompok orang yang bertemu dengan Nabi SAW, lalu mereka bertanya di dekat kota Madinah menuju ke Mekah pada saat itu mau haji. Ya, kata Nabi SAW, siapa kalian? Mereka sebutkan mereka dari suku tertentu. Lalu Nabi SAW ditanya, siapa anda? Kata Nabi, saya adalah Rasulullah. Lalu seorang ibu angkat anaknya sambil mengatakan, ya Rasulullah, apakah anak ini bisa haji? Kata Nabi SAW, iya, dan kau dapat pahalanya. Jadi daripada kita ajak bagi teman-teman yang mampu anaknya, maaf, ke negara-negara non-muslim, maka lebih baik diajak umroh, haji, dan beribadah. Jadi mereka dari kecil sudah mengenal itu. Juga bisa masukkan anak ke sekolah Islam, dan sekolah Islam yang memang ada praktek-praktek ibadah ini. Ada beberapa sekolah Masya Allah praktek manasik haji misalnya. Ya, kalau tidak ada di sekolahnya mungkin dia bisa pergi ke asrama haji. Kemarin kami sempat adakan manasik umroh akbar di sana. Masya Allah ada miniatur Ka'bah. Kita bisa contohkan tawaf itu seperti apa, ya, sa'i seperti apa. Dan saya temukan banyak sekali jemaah umroh tidak tahu manasik umroh itu. Tidak tahu rukun umroh. Tidak pernah tahu karena dia pikir tidak penting bagi dia. Padahal sebenarnya itu rukun Islam. Dia belum bisa melakukan pun dia harus tahu. Kalau dia tidak tahu bagaimana diajarkan kepada anaknya. Kan sulit. Ada orang tua berharap anaknya menjadi hafidh Quran. Laki-laki dan hafidh perempuan. Tapi dia sendiri bacanya aja masih belum bisa. Ya, harusnya dia jadi praktisi sehingga memang punya efek dalam masalah-masalah seperti ini. Sekarang kita lanjutkan bahasan kita pada pagi ini. Semoga Allah berkahi tentang Rasulullah SAW menjelaskan pentingnya hari Arafah kepada anak-anak. Ya, kenapa hari Arafah? Karena hari Arafah ini adalah inti haji. Tanggal 9 Zulhijjah. Kita sudah jelaskan pada saat menjelaskan manasik pada pertemuan yang lalu. Kalau jemaah haji itu hadir di Arafah, maka dihitung dia sudah haji. Tapi kapan dia tidak hadir di Arafah, maka tidak ada haji bagi dia. Makanya kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu hadir di Arafah. Kalau Mina, menginap di Mina, Muzdalifah, ini kewajiban. Tapi bagi orang yang punya udzur, sakit keras, ya, dia tidak bisa hadir, maka dia bisa menggantinya dengan dam atau sembelihan hewan. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, wahai putra saudaraku, sesungguhnya hari ini, yakni hari Arafah, barang siapa mampu menjaga pendengarannya, penglihatannya, dan lisannya, niscaya dia akan diampuni. Ini artinya penanaman tentang kedudukan hari Arafah ini dalam diri kita tertanam dulu, baru kita tanamkan kepada anak-anak. Kita harus tahu kalau Bapak Ibu lagi ikut haji, umroh, ini adalah perjalanan ibadah. Bukan perjalanan untuk malah mencari maksiat kepada Allah SWT. Buang-buang waktu padahal yang tidak ada manfaatnya. Itu kalau lagi umrah, lagi haji, masuk kamar hotel, nggak usah nonton TV kecuali lihat Ka'bah atau lihat Masjid Nabawi. Nggak usah nonton lagi yang lain-lain gitu kan.
di wilayah haram. Coba didik diri kita untuk terbiasa lepas dari fasilitas seperti ini, nonton-nonton sinetron, film-film, hindari. Apalagi di Mekah sama Madinah, pupuk iman kita di situ. Itu sangat bagus, besar sekali manfaatnya. Apalagi lagi di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, jangan cuma tahu makan terus. Boleh makan, tapi ada saatnya berdoa, berzikir. Ada orang dari pagi ngobrol. Kemarin tahun ini, tahun lalu alhamdulillah Allah mudahkan kami haji. Banyak jemaah haji ngumpul-ngumpul nongkrong di situ di depan kemah, duduk ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, terulang-ulang. Karena banyak makan, banyak minum, masuk kamar mandi juga banyak. Bolak-balik. Akhirnya waktu Arafah yang terbatas dari duha sampai maghrib itu tersia-siakan. Sayang sekali. Alhamdulillah kalau ada travel yang adakan pengajian maka ada waktu dipakai 2 jam misalnya pengajian. Tapi tidak cukup. Kita pun harus sibukkan diri. Cari waktu-waktu, apalagi waktu selepas asar sampai terbenam matahari di Arafah itu adalah waktu mustajab doa. Nabi SAW kalau sudah tiba asar di Arafah itu menyendiri, kemudian beliau turun dari untahnya dan beliau berdoa, mengangkat tangan ke langit, tidak turun kecuali sudah maghrib. Jadi saking pentingnya memaksimalkan. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis lain, tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Harus difahami maknanya itu. Dalam riwayat Abu Dawud At-Tayalisi disebutkan bahwa beliau SAW bersabda, perhatikan wahai anak, karena hari ini, yakni hari Arafah, orang yang bisa menjaga penglihatannya akan diampuni. Jadi Nabi SAW bersabda ke siapa ini? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas anak kecil waktu itu. Umurnya masih 12-13 tahun. Pergi haji bersama Nabi SAW, Nabi ingatkan anak kecil ini. Ingatlah, jaga penglihatan, jaga pendengaran, jaga lisan. Karena hari ini adalah hari yang paling banyak Allah ampuni orang-orang. Dalam riwayat Al-Baihaqi, dalam Syu'abul Iman disebutkan, Nabi SAW bersabda kepada sepupunya, anak pamannya, itu Ibnu Abbas, anak masih kecil, wahai putra saudaraku, sesungguhnya hari ini, yakni hari Arafah, orang yang mampu menjaga penglihatannya kecuali karena hal yang benar, orang yang mampu menjaga pendengarannya kecuali karena hal yang benar, orang yang mampu menjaga lisannya kecuali karena hal yang benar, niscaya dia akan diampuni. Nah, ini semua ini diriwayatkan di putut nomor 49, Ahmad jilid 1 halaman 329, Abu Dawud nomor 2734 dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 4071. Ibnu Abbas juga berkata radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, bila seorang anak berhaji, maka hajinya untuknya sampai dia berakal atau dewasa. Dan bila dia telah berakal, maka dia wajib haji lagi. Hadis ini riwayat Hakim dalam Mustadrak jilid 1 halaman 481 dan sahih menurut syarat Syaikhan, maksudnya Bukhari Muslim. Ini saya sedang baca putnot nomor 50 ya di bawah. Dan disepakati oleh Az-Zahabi nama orang, imam masyhur dengan ilmunya. Sahih Jami' As-Saghir jilid 1 halaman 485 dan Al-Irwa nomor 986. Hadis ini atau riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya anak kecil boleh pergi haji dan umrah dan itu masih diberikan kepada dia, artinya berlaku pada dia seakan-akan dia mengerjakan haji itu sampai dia dewasa. Kalau dia dewasa, sebagian ulama mengatakan makna hadis ini dia diberikan pahala haji tapi tetap masih wajib dia haji. Masih wajib dia haji karena dia pada saat mengerjakan belum balik, belum kena kewajiban, hanya pahalanya Allah berikan kepada dia. Plus orang tuanya juga yang membiayai juga dapat pahala. Itu sesuai dengan sabda Nabi atau sabda Nabi SAW tadi, bila seorang anak berhaji, maka hajinya untungnya sampai dia berakal atau dewasa, dan bila dia telah berakal maka dia wajib haji. Maksudnya sudah ada pahalanya, setelah balik pun dikasih pahala haji itu, tapi belum mengukuhkan kewajiban dia yang haji sekali seumur hidup. Dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu riwayat yang lain, beliau berkata Nabi SAW bersabda, siapapun anak yang berhaji kemudian dia balik, maka dia wajib lagi haji yang lain. Dan siapapun budak yang telah berhaji kemudian dimerdekakan, maka dia wajib haji yang lain. Ada sini riwayat Baihaqi jilid 5 halaman 156 dan Sahih Jami' As-Saghir jilid 1 halaman 2729 dalam kitab Al-Irwa. Syekh Albani menyebutkan nomor 986.
Jadi bukan cuma anak kecil, budak juga ya. Kalau ada hamba sahaya yang bisa diperjualbelikan, kalau dia dihajikan oleh majikannya atau tuannya pada saat dia masih budak, kemudian satu waktu dia bebas, maka tetap dia diwajibkan haji yang sekali seumur hidup itu. Tapi saksi bahasan kita adalah anak. Kalau dia haji sebelum balik, maka diberikan pahala kalau dia sudah balik, tapi tidak menggugurkan kewajiban dia yang sekali seumur hidup untuk haji itu. Imam Syafi'i rahimahullah berkata tentang manasik haji, sesungguhnya Allah yang maha tinggi dengan karunia-Nya membalas amalan manusia dengan berlipat ganda dan memberikan nikmat kepada orang-orang mukmin bahwa Dia akan mempertemukan mereka dengan keturunan mereka serta menyempurnakan amalan mereka. Dalam surah At-Tur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala kebaikan mereka. Karena Allah, kata Imam Syafi'i, telah memberikan nikmat kepada anak cucu mereka dengan memasukkan mereka ke dalam surganya tanpa amal, Allah pun memberikan juga nikmatnya kepada mereka dengan catatan amalan baik dalam ibadah haji meski tidak wajib bagi mereka di dalamnya. Ya, maksudnya adalah Imam Syafi'i ingin menitik beratkan kalau anak kecil kita bawa pergi haji, kemudian dia belum balik meninggal, misal dia belum balik meninggal, kan dia memang belum wajib haji, tapi tetap Allah tambahkan fasilitas buat dia di surga dan berbanding tingkatannya dengan anak kecil yang belum pernah haji sama sekali. Walaupun dia belum wajib, karena orang tuanya sudah membawanya ke sana. Ya. Bahkan dia bisa mendapatkan derajat-derajat yang tinggi bersama dengan orang tuanya karena orang tuanya soleh dan soleha. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, Ibnu Battal berkata, para imam ahli fatwa sepakat bahwa kewajiban haji gugur bagi anak-anak hingga dia balik. Hanya saja bila mereka berhaji, maka hal itu sebagai amalan sunnah baginya menurut jumhur ulama. Syekh Abdul Azim Badawi berkata dalam kitab Al-Wajiz, bila anak kecil atau budak berhaji maka sah haji keduanya. Namun kewajiban berhaji baginya belum gugur apabila dia telah balik atau bagi budak apabila dia telah dimerdekakan. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi ya. Ini ada tutup putuannya kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah halaman 231. Kata beliau, saudaraku, haji itu seperti halnya sholat dan puasa. Perlu dibiasakan oleh anak kecil agar dia terbiasa mengadakan hubungan dengan Allah yang maha tinggi, bermunajat kepadanya dan memenuhi perintah-perintahnya. Di samping sebagai persiapan bagi orang yang menantikan masa baliknya sehingga tidak merasa berat dan susah ketika mengerjakannya karena memang sudah biasa dikerjakannya. Jadi banyak orang tua saya lihat tidak mau menggunakan jilbab anaknya. Kenapa? Belum balik. Tidak mau mengajak anaknya sholat. Kenapa? Belum balik. Tidak mau ajak umroh haji. Kenapa? Belum balik. Anak saya belum wajib kok. Tidak usah diajarin sedekah, tidak usah diajarin puasa dan seterusnya. Ini keliru. Nanti kalau sudah balik, sudah wajib bagi dia. Berarti sudah kena hukum. Kalau dia baru mau belajar, berdosa berarti. Karena dia tadinya bisa belajar sebelumnya. Kalau dia tidak kerjakan begitu dia balik, berarti dia berdosa. Makanya dia sudah harus dibiasakan dari sebelum balik. Orang tua yang pintar adalah orang tua yang membiasakan anaknya sholat, puasa, sedekah dari kecil. Sehingga dia nanti pada saat balik sudah wajib, mudah. Kami coba terapkan kepada anak-anak, coba sekarang dibiasakan. Pada saat mereka balik, sudah biasa. Mereka tidak terganggu lagi. Karena memang mereka sudah terbiasa dengan sholat, tutup aurat dan seterusnya. Dan kalau masih kecil itu gampang sekali kita motivasi. Nah, saya sarankan ibu-ibu ini maaf bahasa saya, jangan dianggap tidak sopan ya, jangan jadi setan manusia. Ya, anaknya mau pakai jilbab, nggak usah nak. Kenapa nggak usah? Kan masih kecil. Ya. Kadang-kadang ada saya lihat ibu-ibu tuh anaknya nangis. Kalau ditanya kenapa, karena mau pakai jilbab, ibunya nggak kasih. Kok aneh bener ini? Ada kerabat kami juga begitu, semua Allah kasih hidayah. Anaknya puasa terus, ibunya yang jadi penggoda. Nak, kok gak haus nak, gak lapar, diganggu. Kenapa diganggu? Jadi seakan-akan suruh anak sampai anaknya yang komitmen, dah mau puasa ibu apa. Tapi dia terus subhanallah goda gitu. Ada juga begitu ayah sama supaya adil. Jadi ibu-ibu nggak tuntut saya, gitu kan?
Jadi bapak-bapak pun ada yang begitu. Nggak mau ajak anaknya sholat, nggak penting gitu kan. Nggak penting untuk ajak sedekah, biasakan. Saya kalau ada anak-anak ke musola, lagi sholat, pas lagi ada peluang kesempatan untuk sholat, bukan ada kegiatan taklim seperti ini, maka anak saya ajak, walaupun naik motor. Saya naik motor bonceng 3 orang anak, bersama-sama gitu. Pada saat jalan ke masjid, mereka tahu turun pelan-pelan. Saya ajarin, buka sendalnya kaki kiri dulu ya. Karena memang kita pakai sendal kaki kanan, bukanya kaki kiri. Terus masuk masjid kaki kanan, ingat jangan ribut ya nak. Ikut sholat ini wajib. Mereka iya, paham itu. Setelah itu saya kasih duit ini, itu kotak amal, sedekah ya. Jadi mereka bersedekah, walaupun kadang-kadang nego. Berarti nanti diganti ya untuk beli coklat. Jadi kalau saya kasih uang dimasukin di kotak, nagih dia, minta diganti. Baiklah, nanti diganti insya Allah. Yang penting sekarang sedekah dulu. Mereka masukin dan ternyata itu sekali 2 kali pernah saya ajarin begitu. Setiap masuk masjid, kotak amal berarti tunjuk langsung minta disedekahin. Nanti habis sholat insya Allah. Kita sholat dulu karena sholat lebih wajib. Jadi mereka paham. Akhirnya anak-anak terbiasa dari kecil dengan itu. Haji adalah ibadah yang menghimpun antara ibadah-ibadah yang berat dengan kenikmatannya semua. Karenanya bila seorang anak berhaji, maka hal ini adalah upaya membiasakan untuk melaksanakan ketaatan, memperbagus dalam mengerjakan ibadah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan membina perilakunya sejak kecil hingga dia balik. Sehingga dia tidak mendapatkan kesusahan lagi dalam mengerjakan kewajiban-kewajibannya dan menjadi hal yang biasa lagi dia cintai. Jadi kalau kita biasakan dari kecil, mereka akan mencintai pola ibadah itu. Anak kecil yang tumbuh di atas ketaatan senantiasa akan berada dalam ketaatan, dekat dengan Allah Ta'ala dan jauh dari syaitan. Jadi kalau kita sudah biasakan dari kecil, dia sholat, dia puasa, dia segala macam, maka dia akan jauh dari syaitan. Karena dia akan lekat dengan ibadah itu. Haji adalah ibadah yang paling atas. Di dalamnya terdapat syiar bagi kaum muslimin. Di dalamnya terdapat tauhid, pengesahan Allah. Di dalamnya juga seorang anak akan melihat seluruh kaum muslimin, tua, muda, berkulit putih, berkulit hitam, bangsawan atau orang biasa, semuanya sama memakai satu kain, menyeru Tuhan yang esa di satu rumah, kiblat mereka satu. Sedang Rasul mereka adalah Nabi Muhammad bin Abdullah SAW diutus sebagai rahmat. Mereka menempuh jarak yang jauh dan melintasi berbagai negeri demi memenuhi panggilan Ar-Rahman yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Mereka juga mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan santun. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu, sungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan hanya untukmu atau bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Seorang anak pun mengenal tauhid serta mengenal seluruh ibadah. Dengan itulah anak menjadi soleh insyaallah. Jadi sebenarnya bukan cuma anak-anak ya, kita pun orang dewasa. Salah satu hikmah dalam manasik umroh biasanya atau manasik haji yang saya isi, saya bahasakan itu. Kita bukan hanya sekedar dapat dalam haji dan umroh itu keutamaannya. Misalnya keutamaan itu kayak pembersihan dosa. Kan sudah kita jelaskan kemarin ya, umroh ke umroh pembersihan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur, ikuti syarat, tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian juga kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafat, mengucapkan kalimat syahwat, tidak fusuk, berbuat kejahatan, maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Banyak keutamaan-keutamaan. Selain daripada ini, kita mendapatkan pengalaman-pengalaman spiritual yang lain. Seperti misalnya pada saat tawaf, kita melihat ternyata bukan kita sendiri umat Islam. Banyak umat Islam. Ya, termasuk dalamnya adalah orang dari Afrika, orang dari negara Arab, orang dari Pakistan, orang dari mana-mana. Sekitar kita tawaf dengan cara yang sama, memulai satu rumah yang sama, itu Ka'bah, kemudian memanggil Tuhan yang sama, Allah, gitu kan. Nggak ada syirikan. Maka kita bisa melihat ada pengalaman spiritual tersendiri di sana. Dan itu mahal sekali. Itu akan memotivasi kita lebih rajin. Dan subhanallah umumnya, kalau orang ikhlas berangkat umrah dan haji itu, Allah akan tanamkan dalam hatinya cinta ibadah. Banyak jemaah yang berangkat, tadinya tidak semangat ibadah di Indonesia. Begitu tiba di sana, dia semangat ibadah.
Jadi semangat, jadi mau sholat malam, jadi mau sholat 5 waktu di masjid gitu kan. Yang perempuan yang tadinya belum tutup aurat, sekarang tutup aurat, pulang akhirnya tutup aurat yang benar. Walaupun ada sebagian yang tidak tepat ini. Maksudnya tutup aurat cuma di sana, pulang tiba-tiba sudah berubah gitu kan. Sampai pernah ada kisah, ini kisah dinukil dan saya percaya sama yang menukil kisah ini. Dia mengatakan ada satu orang dari Indonesia datang ke Yaman waktu itu. Dia sama anak perempuannya pakai cadar, bukan cuma pakai jilbab, pakai cadar. Lalu datang bertamu di rumah orang ini, seorang alim di sana. Setelah ketemu ngobrol-ngobrol, tanya hukum agama, kebetulan orang kita ini orang kaya. Dia mengatakan, Syekh satu waktu datang ke Indonesia, saya siapkan semuanya. Ringkas cerita datanglah Syekhnya gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, dia telepon-teleponan, terus dia bilang, Syekh saya nggak bisa datang, tapi nanti ada anak saya yang datang jemput. Rupanya Syekhnya datang ke bandara, turun, ada satu perempuan teriak dari jauh, Syekh teriak-teriak, seakan-akan kenal dia. Syekh, tidak semuanya orang Indonesia dipanggil Syekh gitu kan. Maka dia tahu, begitu dia balik, ada satu perempuan tidak pakai hijab, pakai rok pendek. Terus dengan ceria, dengan riang, dengan gembira nyambut. Karena waktu di Yaman tinggal di rumah Syekh ini dijadikan sebagai tamu yang dihormati gitu. Terus dia bilang, Syekh lupa sama saya si Fulana yang datang ke Yaman. Syekhnya bingung, ini orang tidak pakai hijab, tadinya pakai cadar untuk Yaman. Gitu. Ini kan cerita, dijemput rame-rame, tidak seperempat itu saja. Terus tiba di rumah, paling pertama duduk karena memang ini seorang alim, dia ingin nasihatin. Bentuk cinta kita kepada saudara kita, maksudnya kita nasihatin orang baik-baik. Maka dia bilang sama yang punya rumah ini, kebetulan yang kemarin datang ke Yaman sama anaknya, dia bilang, saya mau tanya, sebelum kita banyak ngobrol, mau naik makan, kalau saya dekati anak kamu ini anak kamu yang datang ke Yaman, dia bilang iya. Saya dekati, kemudian kebetulan dia pakai tongkat, dia bilang, lalu tongkat ini saya gunakan untuk membuka roknya. Apa kau marah? Kata dia, tentu saja saya marah, itu kan tidak sopan, kata orangnya yang punya rumah itu. Kata Syekhnya, sekarang saya tidak perlu lakukan itu. Tanpa menggunakan tongkat pun bisa terlihat dan semua orang bisa lihat. Kenapa kau lakukan ini? Ini kan haram dalam agama. Kenapa nggak biarkan dia terbiasa pakai jilbab, hijab, paling tidak jilbab, walaupun tidak cadar, sebagaimana dia pakai waktu dia ke negara-negara Arab. Kenapa hanya di sana saja? Sayang sekali. Karena kita lihat itu seperti ada pola ya. Berangkat pakai jilbab, pulang sudah nggak pakai jilbab lagi. Ini jadi aneh ini. Saya pernah temukan ada jemaah begitu, saya tidak tahu rupanya. Tiba di bandara Jakarta dibuka jilbab. Saya sampai nggak kenal karena tadinya pakai hijab di sana. Kita buka hijab. Tapi sudah kena mau jalan kita nggak bisa juga ingatkan lagi ya sudah. Tapi sayang sekali ternyata hanya sekedar dipakai selama di sana gitu kan. Ada juga yang saya dapat informasi selama di Mekah Madinah sholat, tiba di Indonesia nggak sholat lagi. Kan sayang sekali. Kenapa ini? Paling tidak dia jadikan perjalanan spiritual dia selama di sana untuk mengubah dia. Masa sebelum umroh anggaplah itu masa lalu dia tobat, sekarang ke depan dia harus lebih baik. Harusnya ada efek spiritual itu ya. Kecuali memang dasarnya dia tidak mau beribadah, itu lain gitu kan. Itu juga teman-teman sekalian yang perlu di pengalaman spiritual adalah kita melihat ya, sejarah. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu waktu ikut travel itu juga diceritakan ya. Kalau kami punya program di Uhud itu, program Tour City-nya kita harus bercerita di Mekah tentang sejarah Ka'bah, sejarah Mekah, lengkap semua kita sampaikan dengan riwayat-riwayat yang sahih agar tidak bercampur baur dengan riwayat yang lemah ataupun ada masalah. Begitu juga di Madinah. Pada saat kita datangi ke Gunung Uhud, Bukit Uhud, saya minta semua jemaah walaupun yang sudah tua, selama masih mampu naik ke atas. Kemarin alhamdulillah kita 520 orang, kurang lebih 13 bus naik semua di Bukit Pemanah. Nah, kecuali mungkin 1-2 orang yang sakit tidak bisa. Alhamdulillah di atas itu saya suruh duduk, kalau yang mau duduk silakan, kita ceritakan tentang perang Uhud. Itu banyak subhanallah, Masya Allah yang tersentuh. Bahasa saya tadi tersentuh dengar cerita itu. Ada yang nangis dengar ceramah, karena mendengarkan bagaimana perjuangan para sahabat. Ada pengalaman spiritual yang kita dapat gitu. Ya, ini semua mahal. Nah kalau kita orang dewasa bisa berbekas, anak-anak lebih berbekas lagi. Mereka lebih berbekas dengan itu. Saya ngajak anak-anak saya waktu masih kecil berapa orang umroh semua. Begitu pulang, sering mereka bahasakan, berarti kapan umroh lagi? Enaknya waktu itu umroh, tawaf, sa'i gitu. Mereka tahu masalah itu. Jadi
Pengalaman-pengalaman ini penting untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita. Saya sarankan bagi bapak ibu yang punya kemampuan, ulang-ulangin umroh ini. Kalau perlu jadwalkan. Sebulan sekali, nggak bisa 2 bulan sekali, nggak bisa 6 bulan sekali. Pokoknya jangan lewat 1 tahun kecuali umroh. Bisa haji setiap tahun haji. Kan biayanya besar Ustaz? Iya, kan ada hadis Nabi yang sudah kita jelaskan. Umroh dan haji itu kan ada di halaman kita ya, yang saya jelaskan atau kita bacakan kemarin. Riwayat Bukhari Muslim hadis itu. Ini di halaman 194 di paragraf yang kedua. Kalau yang pegang buku. Abu Hurairah berkata, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, iringilah antara haji dan umrah. Mana iringi? Rutinkan. Dari umrah ke haji, dari haji ke umrah, terus begitu. Non-stop, selalu lakukan. Karena keduanya, umrah dan haji, akan menghilangkan dosa. Bersih dosa-dosamu dan kefakiran. Artinya, sebagian ulama hadis mengatakan kefakiran maknanya dia akan kaya. Dan biaya apapun yang dia keluarkan, Allah akan ganti. Sebagaimana alat tiup tungku pandai besi atau ubud ya, menghilangkan karat besi, emas dan perak, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ini luar biasa. Sering lakukan itu teman-teman. Saya tahu ada orang di Jakarta ini sering saya jadikan sebagai bahan ceramah. Sudah tua beliau, tapi masya Allah usahanya jalan. Banyak building-building yang dia punya di Jakarta ini. Itu dia 1 bulan 3 minggu di Indonesia, 1 minggu di Saudi. Bisa dia suami istri, sama istrinya sudah komitmen setiap bulan, pekan terakhir, pekan keempat dari Indonesia, selalu di Mekah sama Madinah. Umrah, ibadah, pulang. 3 minggu kerja lagi, 1 minggu di sana. Kadang-kadang bawa anak-anak, kadang-kadang tidak gitu. Tapi dirutinkan. Dan itu ternyata Allah kabulkan, tergantung daripada permintaan kita. Innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita begitu, Allah akan mudahkan insya Allah. Seperti itu. Jadi semestinya tentu dijadikan sebagai pola ya, baik dalam diri kita ataupun untuk anak-anak kita.